Ya, selamat malam pemirsa. Bersama saya Syabani Rahman dari media kreatif Penjas Unsut. Saya di sini sedang berada di sekretariat UKM dari Karate bersama Mas Faiz selaku pengurus dan anggota dari UKM Karate. Selamat malam Mas Faiz. Malam Mas. Saya izin tanya-tanya wawancara sedikit mengenai UKM Karate Unsut ya Mas Faiz. Baik. Yang pertama itu karate itu olahraga seperti apa sih Mas Faiz? Karate itu olahraga bela diri yang berasal dari Jepang, yang itu salah satunya bela diri yang dilakukan oleh tangan kosong gitu Mas. Jadi bela dirinya lebih ke tangan kosong, tidak menggunakan alat. Oke, jadi karate itu olahraga dari Jepang yang menggunakan tangan kosong seperti itu ya Mas Faiz. Kenapa Mas Faiz memilih karate itu sebagai pengurus dan anggota di UKM? Kenapa tidak cabur-cabur yang lainnya? Baik, jadi ada cerita nih sebelum saya memilih karate. Jadi pas itu di sekolah madrasah sanawiyah di Banjar nih, saya aslinya kan Banjar. Itu ada pemilihan ekstrakurikuler yang dipilih oleh siswa di sekolah tersebut. Jadi di situ saya salah memilih antara silat dan karate, dan di situ saya memilih karate. Nah, jadi sampai sekarang saya masih menekuni olahraga karate tersebut. Oh, berarti awalnya salah pilih ya di ekstrakurikuler MTS. Harusnya milih silat malah milih karate. Namun sampai sekarang masih menekuni karate ya, Mas. Betul. Lalu apakah benar untuk saat ini UKM Karate di Unsut ini sedang berkembang Mas dari segi prestasinya? Baik, kalau dari UKM nih prestasinya sangat berkembang ya Mas. Lebih ke prestasi yang diraih oleh atlet-atlet atau anggota dari UKM Karate ini nih. Mulai dari awal tahun kita ada kejuaraan yang itu bisa mendongkrak berkembangnya di UKM Karate Unsut ini Mas. Oke, jadi memang sangat berkembang ya sampai saat ini. Lalu apa sih Mas yang menjadi fokus dari UKM Karate ini sehingga sampai sekarang bisa berkembang dengan pesat gitu Mas? Baik, kalau untuk fokus utamanya nih mungkin ada dua ya Mas. Yang pertama itu dari organisasinya, terus yang kedua dari prestasi. Kalau untuk organisasi itu lebih ke kita mengorganisasikan sebuah unit kegiatan mahasiswa yang nantinya akan diurus oleh pengurus-pengurus itu, dan ada anggota yang diurus juga gitu Mas. Yang kedua juga kita fokus utamanya juga pengembangan prestasi. Jadi di UKM ini tidak hanya organisasi nih. Jadi ada pengembangan prestasi yang akan dijalankan oleh anggota atau pengurus UKM tersebut. Nah, kedua tersebut ada korelasinya nih Mas. Jadi kalau pengembangan prestasi kan itu lebih kepada program, dan mungkin ada kejuaraan yang akan dilakukan oleh pengurus tersebut. Jadi pengurus tersebut akan memberikan sejenis stimulus buat atlet-atlet kita yang akan bertanding di kejuaraan tersebut dan akan mencapai prestasi yang diinginkan. Oke, jadi ada dua ya fokusnya. Yang pertama itu kepengurusan dan yang kedua itu prestasi ya. Lalu karena fokusnya prestasi nih, saya mau tanya tentang prestasi apa aja sih yang udah diraih oleh UKM Karate di Unsut ini? Baik, kalau prestasi itu dari saya pertama masuk dari UKM Karate itu tahun 2021 itu udah banyak prestasinya, karena dari alumni-alumni juga sudah menorehkan prestasi yang sangat banyak, mulai dari tingkat regional, nasional maupun internasional. Jadi kalau untuk prestasi bisa dibilang berkembang baik lah dari tahun 2020, 2021 dan 2022, dan ini terakhir 2023 di kepengurusan terakhir ini. Oke, berarti cukup banyak ya prestasi yang sudah diraih. Tentunya mahasiswa Unsut pasti tertarik lah ya untuk join di UKM Karate ini. Lalu bagaimana sih antusias dari mahasiswa Unsut itu sendiri untuk mengikuti karate ini Mas di Unsut? Baik, kalau
Antusiasme tuh sangat bagus ya, karena kita dari UKM ini mewadahi semua dari perguruan, banyak nih perguruan dari karate. Jadi itu bisa jadi satu wadah untuk kita memberikan program latihan kepada perguruan-perguruan tersebut, dan nantinya kita akan memberikan sebuah stimulus yang nantinya kita akan kirim ke kejuaraan. Jadi kalau dibilang apa tadi yang Antusiasme. antusias. Nah ya, itu antusiasme sangat bagus ya, karena di anggota tersebut banyak perguruan yang akan mengikuti di UKM karate ini. Oke, untuk jadwal latihannya itu kapan saja Mas? Kalau untuk jadwal latihannya, kita kan ada nih satu tempat yang kita diberi jadwal untuk UKM karate. Kita dikasih hari Senin, Rabu dan Jumat di jam 19.00, tepatnya di jam 7 malam sampai jam 21 jam 9 malam gitu Mas. Untuk tempatnya nih Mas, gimana untuk latihan? Kalau untuk tempatnya, kita latihannya di pendopo PKM Unsut Mas. Jadi di komplek tersebut kan ada pendopo yang nantinya kita bisa latihan di situ. Juga ada UKM lain yang ingin latihan juga, kita bisa barengan, atau nantinya kalau kita latihan juga yang lainnya nimbrung juga bisa Mas gitu. Oke, kalau untuk latihan itu ada perbedaan nggak sih Mas ketika latihan biasa, latihan sehari-hari dengan latihan ketika kita akan menghadapi event gitu di suatu instansi atau luar kampus lah? Baik, kalau ada perbedaan latihannya tuh ada ya Mas, karena kita latihan program latihan untuk biasa tuh yang biasanya hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat. Dan juga ada perbedaan juga di sebelum kejuaraan event tersebut tadi ya Mas. Nah, di sebelum event itu kita latihannya mungkin kita kasih program 2 bulan sebelum pertandingan. Jadi di 2 bulan tersebut, di minggu pertama, di minggu 4 nanti kita kasih program ini, dan minggu sebelum pertandingan kita kasih program ini. Jadi ada perbedaan dari latihan biasa dan dari untuk mengikuti kejuaraan event tersebut. Oke, jadi intinya kalau mendekati event itu latihannya lebih keras ya gitu ya Mas. Lah untuk event yang terakhir diikuti oleh UKM Karate Unsut ini event apa Mas? Baik, kalau event terakhir nih, kita dari pengurus melaksanakan event mengikuti event dari itu skalanya internasional, itu dilaksanakan di Magelang. Itu pada saat akhir September kemarin. Itu namanya Magelang Karate International Championship. Jadi itu sifatnya open. Jadi semua dari Indonesia, dari luar juga boleh, dan itu juga dari luar itu ada juga yang dari Malaysia, Filipina, terus India, dan terakhir ada yang dari Thailand gitu Mas. Jadi acaranya cukup besar ya Mas itu ya Mas. Dan untuk dari Karate Unsut sendiri itu apakah mendapat juara Mas? Baik, kalau di kejuaraan tersebut kemarin alhamdulillah kita diberi rezeki lah intinya. Diberi rezeki, kita dari latihan dari 2 bulan sebelumnya kita memberikan latihan, memberikan program, dan kita ngasih usaha lah untuk mengikuti kejuaraan tersebut, dan kita konsisten, dan kita alhamdulillah dikasih 7 medali emas, 4 medali perak, dan 2 medali perunggu. Dan itu ada kelas-kelasnya ya, dari kata atau seni, kumite atau tanding. Jadi begitu Mas. Oke, dari medali-medali tersebut nih Mas, apakah Mas Faiz tergabung dalam salah satu yang mendapat medali itu Mas? Baik, alhamdulillah saya kan ditugaskan di pengurus nih. Saya ditugaskan di pengurus jadi official, dan official juga merangkap sebagai atlet juga Mas. Jadi di situ saya bisa melakukan official kepada atlet-atlet yang lain, dan juga tanding juga. Alhamdulillah saya diberi 1 medali emas dan 1 medali perak. Di medali emasnya tuh saya mendapatkan
di kelas juara satu seni kata beregu. Jadi di situ ada tiga orang. Saya melakukan seni, dan itu ada dari negara lain kita kalahkan, yaitu Filipina. Kita kasih skor, ada perbandingannya tuh 0,2, maksudnya selisih nilainya 0,2, dan kita alhamdulillah dikasih juara 1 di seni kata. Kalau di juara 2-nya tuh atau medali peraknya tuh saya lawan India juga nih Mas. Lawan India saya kalah di poin 2 saya kalah. Jadi pada saat waktu habis saya kalah, habis itu saya juara 2 di medali perak tuh Mas. Oke, keren banget nih Mas Faiz bisa dapat medali emas dan perak. Untuk mendapatkan medali emas dan perak itu bagaimana sih Mas cara latihan yang maksimal gitu agar kita juga bisa maksimal mengeluarkan kemampuan kita dalam event olahraga? Baik, tadi kan sudah nih dijelaskan kalau sebelumnya kan kita apa aja nih yang harus kita lakukan dalam kejuaraan sebelum mengikuti kejuaraan. Dan di situ kita gembleng oleh program latihan, oleh program-program yang diberikan oleh pelatih terhadap kita untuk mengikuti kejuaraan tersebut, dan nantinya ekspektasi yang kita harapkan jadi tercapai. Nah, itu untuk latihannya tuh dari 2 bulan tersebut kita mungkin di minggu pertama nih kita diberi program untuk pertama fisik, terus hari minggu kedua fisik yang lebih berat, mungkin dari 40% ke 80%, 60%, naiknya kan biasanya 20% di tersebut. Jadi kalau program latihannya tuh berjenjang, kalau ada yang dari 2 minggu nanti naik ke di hari minggu ketiga, minggu keempat, dan sebelum kita memasuki pertandingan juga kita diberi stimulus lah untuk membayangkan kejuaraan tersebut tuh bagaimana kita bisa melatih tanding dengan teman karate tersebut. Juga ada fasilitas pendukungnya, jadi kita kan tidak melakukan program-program juga nih. Ada juga kita memberikanlah stimulus vitamin untuk menunjang prestasi oleh atlet tersebut. Begitu Mas. Oke, jadi latihannya itu berjenjang dan sarana prasarana juga penting. Lalu ada vitamin juga yang mendukung. Lalu tips buat pemirsa yang ada di rumah, mungkin tips agar pemirsa tetap bisa melakukan aktivitas dan tidak jenuh dalam cabur olahraga yang ditekuni Mas. Baik, yang pertama tuh kita harus niat dulu. Kita akan melakukan latihan ini, kita niati. Dan juga kalau pada saat latihan kalian jenuh, mungkin kalian di pemirsa memberikan semacam perbedaan di latihan. Mungkin dari hari pertama nih, terus hari ketiga sama terus latihannya. Mungkin di hari keempat bisa ada perbedaannya nih. Mungkin dari porsi latihannya, terus ada gerakan-gerakannya bagaimana. Jadi itu yang bikin buat jenuh, nggak bikin buat jenuh gitu. Oke, Mas Faiz kan sudah 1 tahun ya mengikuti kepengurusan UKM ini. Gimana sih kesan dari Mas Faiz setelah 1 tahun mengikuti kepengurusan di UKM Karate ini Mas? Kalau kesan tuh ada yang sedih, ada yang senang, ada yang kecewa. Kalau pertama dari yang sedih tuh pada saat kita melaksanakan kejuaraan tuh ada kendala nih dari biaya yang belum turun dari Unsud. Biasanya kita kan mengajukan dana nih dari Unsud. Nah, itu belum turun sebelum kejuaraan. Jadi kita harus mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk membiayai kita di kejuaraan tersebut. Terus ada juga kecewanya nih. Kecewanya ya juga sama sih yang dari sedihnya tadi. Kecewa sama Unsudnya belum bisa memberikan dana untuk UKM untuk kejuaraan tersebut. Dan senangnya sih banyak juga sih pada saat kita latihan bersama, kita senang-senang bareng, terus kita minum
memberikan apa ya, ibaratnya kalau teman kita nggak punya minum, kita kasih minum nih, sini minum bareng gitu. Habis itu pada saat kejuaraan kita dapat medali juga, kita senang bareng gitu Mas. Gitu ya. Jadi intinya menarik banget lah ini di UKM Karate Unsud ya. Lalu ini kan mayoritas yang melihat itu mahasiswa Unsud ya. Pasti pada pengen banget nih untuk join di UKM Karate Unsud. Bagaimana sih Mas cara join ke UKM Karate Unsud Mas? Kalau join sih sebenarnya bisa sih datang ke sekretariat UKM Karate. Di situ kan nanti ada CP ya, ada nomor yang harus dituju. Dan juga bisa juga pada saat hari rutin latihan, hari Senin, Rabu, Jumat, kalian datang aja ke pendopo. Jadi di situ nanti ada latihan di jam 7 sampai jam 9. Dan intinya nggak muluk-muluk kita ngasih link pendaftaran, nggak. Jadi pada saat ada latihan kalian gabung aja bisa gitu. Oke, jadi gitu tuh teman-teman yang mau join langsung saja ke UKM Karate Unsud. Mungkin terima kasih Mas waktunya, mungkin cukup sekian dulu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih ke Mas Faiz. Kesimpulannya ini merupakan berita baik ya teman-teman, berita bagus karena UKM Karate Unsud sangat berkembang dan sangat berprestasi sehingga bisa menyalurkan bakat-bakat para mahasiswa yang bakat dan minat di bidang karate. Mungkin terima kasih sekali lagi Mas Faiz. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan wawancara kali ini. Cukup, terima kasih.